SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Dan untuk siswa-siswi baru, selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Patok. Sebelum materi dimulai, semuanya atau siswa-siswi semuanya silakan siapkan selembar kertas, kemudian alat tulisnya. Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian semuanya. Menurut kalian, cara belajar yang efektif itu seperti apa? Silakan tulis jawabannya di selembar kertas tersebut. Kemudian ketika nanti sudah masuk sekolah, silakan dikumpulkan kepada saya. Baik, langsung saja kita menuju materi kali ini, yaitu cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif menurut psikologi itu ada 15 cara. Cara yang pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi, jadikanlah belajar itu suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Dengan kita menjadikan belajar itu suatu kebutuhan, maka kita akan senang menjalaninya. Karena itu sebuah kebutuhan kita. Cara yang kedua adalah coba terus, meski gagal. Jadi, kita mencoba terus. Belajar terus, belajar terus, belajar terus sampai bisa. Jangan pantang menyerah. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah belajar dimanapun yang kita suka. Jadi kita pasti punya tempat-tempat favorit. Ada yang tempat favoritnya di kamar tidur atau yang lainnya. Belajarlah di tempat yang favorit tersebut agar belajar menyenangkan. Cara yang keempat adalah sukai mata pelajaran. Selain sukai mata pelajaran, tentunya juga sukai gurunya. Maka dengan kita menyukai sesuatu, kita akan lebih memahami atau lebih mudah memahami hal yang kita sukai tersebut. Cara yang kelima adalah belajar sedikit demi sedikit. Di sini kita belajar sedikit demi sedikit. Tidak langsung satu bab pelajaran dipelajari, tapi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Yang keenam adalah bagi waktu belajar. Di sini kita dalam belajar itu kita buat jadwal. Kita buat jadwal, kita buat materinya apa, targetnya seperti apa. Sehingga sistem belajar kita akan tertata rapi. Selanjutnya adalah manfaatkan fasilitas yang ada. Sekarang itu zaman serba mudah, maka manfaatkan fasilitas yang ada. Ada laptop, HP, internet, video, televisi, maka manfaatkanlah fasilitas yang tersedia tersebut untuk belajar. Yang selanjutnya adalah berdiskusi. Jadi kita dalam belajar tidak hanya sendiri, namun berinteraksi dengan yang lain, diskusi dengan yang lain, tanya jawab dengan yang lain. Itu akan lebih mudah kita memahami sesuatu. Yang selanjutnya adalah membuat review atau peta materi. Jadi kita membuat catatan-catatan, apa saja yang telah kita pelajari, apa saja yang telah kita pahami.
kita ulang kembali. Cara yang selanjutnya, buat kesimpulan. Di sini kalian semua sudah paham tentang kesimpulannya itu apa, buat kesimpulan itu apa. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Next adalah cari cara yang membantu konsentrasi. Di sini kita berbeda-beda dalam mencari konsentrasi atau dapat membantu konsentrasi itu caranya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi ketika misalnya ada yang berkonsentrasi dengan musik, maka silahkan belajar sambil mendengarkan musik atau yang lainnya. Monggo silahkan. Kemudian selanjutnya adalah pahami, jangan hanya menghafal. Di dalam kita belajar, kita pahami materi yang ada. Tidak hanya kita hafalkan, tapi kita pahami isinya apa, maknanya apa. Selanjutnya adalah coba latihan soal. Jadi setelah kita belajar, kita cari soal, kita kerjakan, buat latihan. Itu akan membantu kita atau refleksi kita, belajar kita itu seperti apa. Selanjutnya, yang ke-14 adalah jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Ada yang kurang paham, ditanyakan ke gurunya, ke temannya, kakaknya, orang tua, sampai kita mendapatkan jawabannya. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini biasanya yang paling penting. Yang terakhir atau yang ke-15 adalah berdoa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Setelah pelajaran, kita berdoa. Itu menurut psikologi dapat membantu meringankan beban pikiran kita. Sehingga dalam kita belajar, maka kita dalam keadaan tenang dan mampu menyerap pelajaran yang ada. Itulah 15 cara menurut psikologi. Cara belajar yang efektif menurut psikologi. Yang selanjutnya adalah menurut penelitian. Menurut penelitian, cara belajar yang efektif itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah olahraga. Mungkin bagi kita olahraga itu tidak ada hubungannya dengan cara belajar yang efektif. Namun jika dilihat dari manfaat olahraga bagi otak, mungkin kita akan berpikiran bahwa olahraga itu merupakan salah satu cara yang efektif dalam belajar. Kita lihat manfaat olahraga bagi otak. Yang pertama adalah mengirimkan nutrisi dan oksigen ke otak kita. Kemudian yang kedua, mempercepat proses informasi. Yang ketiga, meningkatkan rentan perhatian, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Kemudian pikiran kita lebih fresh. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan suatu masalah. Dari serangkaian manfaat tersebut, maka olahraga itu tentunya merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam belajar kita. Kemudian yang kedua adalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini intinya memberi jeda kita dalam belajar. Ada 5 langkah dalam teknik ini, yaitu yang pertama menentukan topik apa yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua memberi waktu. Kemudian yang ketiga fokus pelajari materi atau topik yang sudah kita tentukan tadi. Setelah kita belajar selama 25 menit, kita istirahat 5 menit. Kita lakukan berulang kali sampai 4 kali. Baru kemudian kita istirahat 15 sampai 30 menit. Inilah teknik Pomodoro. Yang selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal. Menurut penelitian ternyata mengerjakan latihan soal itu jauh lebih efektif daripada hanya membaca materi saja.
Jadi kita belajar, kemudian kita mengerjakan soal dari tingkatan paling bawah, kemudian agak sulit, kemudian yang paling sulit. Itu ternyata mampu meningkatkan keefektifan belajar kita. Untuk yang selanjutnya adalah sambil mendengarkan musik. Mengapa harus mendengarkan musik? Ternyata menurut penelitian, musik itu mampu meningkatkan mood kita. Dengan mood yang baik, mood yang senang, kita akan belajar lebih senang juga. Mood kita lebih baik, belajar kita juga lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik Feynman. Inti dari teknik Feynman adalah kita mempraktekkannya. Jadi kita belajar tentang sesuatu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kemudian ada refleksinya, kita pelajari lagi apa yang kurang, terus kita ulangi lagi dari awal. Itulah teknik Feynman, atau kita praktekkan apa yang kita pelajari, kemudian kita tularkan kepada orang lain. Inti dari teknik Feynman itu adalah kita praktek. Yang selanjutnya adalah kita tidur yang cukup. Mungkin tidak ada hubungannya juga dengan teknik belajar yang efektif. Namun, coba kita lihat, ketika kita bangun di pagi hari, gelombang alfa di otak akan menjadi sangat aktif. Gelombang ini yang membantu otak untuk bisa menyerap informasi baru. Makanya ketika pelajaran di pagi hari terasa lebih enak dan gampang diserap dibandingkan pelajaran yang berlangsung di siang hari atau menjelang istirahat siang itu. Banyak sekali di sekolah itu ketika waktu siang atau jam istirahat kedua, itu banyak sekali anak-anak yang sudah tergeletak di atas meja karena sudah tidak mampu lagi untuk belajar yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.